kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang ketakutan Israel hadapi akhir zaman, ramai-ramai tanam pohon Qorqod. Ketakutan Zionis Israel menghadapi akhir zaman ternyata sangat beralasan. Ketakutan ini muncul ketika mendengar kabar nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan kaum Yahudi menjelang hari kiamat. Demi memelihara kelangsungan hidup dan kedaulatan umat Yahudi, Israel ramai-ramai menanam pohon Qorqod sebagai tanda persembunyian mereka ketika terjadi perang akhir zaman. Dalam Al-Quran, Bani Israel memang digambarkan sebagai umat yang sangat membangkang, pengecut, keras kepala, selalu menyembunyikan kebenaran dan durhaka kepada nabinya. Itu pula sebabnya Allah pernah mengharamkan tanah suci Palestina, Kanaan, untuk mereka tempati di zaman Nabi Musa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 26. Tentang pohon Qorqod ini, berikut nubuah Nabi yang diriwayatkan Abu Dari Hurairah radhiyallahu anhu. Nubuah Nabi ini merupakan hadis yang sangat ditakuti oleh kaum Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Qorqod, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menjelang kiamat nanti, terjadi perang dahsyat antara kaum muslim dan Yahudi atau pengikut Dajjal. Ketika itu teknologi tidak berfungsi lagi alias musnah karena hilangnya sumber elektrik. Dalam perang itu kaum Yahudi akan lari ketakutan, kemudian mencari tempat persembunyian di balik pohon dan batu-batu besar. Semua batu dan pohon akan berbicara memberitahukan persembunyian umat Yahudi. Akan tetapi ada satu pohon, yaitu Qorqod, yang tetap diam ketika kaum Yahudi bersembunyi di balik pokoknya, sehingga umat muslim tidak mengetahui keberadaannya. Dalam jurnal kajian keislaman berjudul Hadis yang Menakutkan Yahudi, karya Utang Ranuwijaya, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016, diceritakan kisah Anna Mary Oliver dan Paul F. Steinberg, dua penulis buku The Road to Martyr Square, A Journey into the World of the Suicide Bomber, melakukan studi langsung ke Palestina dan Israel untuk menelusuri pohon Qorqod. Keduanya mewawancarai sejumlah pemimpin Hamas, termasuk Syekh Ahmad Yasin semasa hidup beliau. Keduanya juga pergi ke Israel untuk mencari pohon Qorqod dan keyakinan orang-orang Yahudi tentang pohon tersebut. Dari wawancara dengan sejumlah Syekh Hamas, Anna Mary Oliver dan Paul F. Steinberg mengetahui bahwa menurut hadis Nabi, kelak orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi pada peperangan akhir zaman itu. Kemudian pihak akan menunjukkan tempat persembunyian orang Yahudi hingga batu-batu pun akan berbicara kecuali pohon Qorqod. Pohon Qorqod dikenal sebagai pohon orang Yahudi. Anna Mary Oliver dan Paul F. Steinberg lantas pergi ke Israel. Orang-orang Yahudi yang ditanyai tentang pohon Qorqod, mereka tersenyum sambil menatap serius seperti terbongkarnya sebuah rahasia. Kami diberitahu untuk ke sana dan ke sini untuk menemukan pohon tersebut, tutur Anna Mary Oliver. Banyak versi pohon Qorqod menurut informasi orang-orang Yahudi Israel yang ditemui oleh Anna Mary Oliver dan Paul F. Steinberg. Ada yang menunjukkan bahwa pohon Qorqod bisa ditemukan di gerbang Java. Ada yang mengatakan pohon Qorqod adalah semak-semak, hingga ada yang mengatakan bahwa pohon Qorqod hanyalah simbol metafora. Akhirnya pendiri Hamas itu membawa keduanya ke belakang rumah dan menunjukkan contoh pohon Qorqod, dan ternyata pohon yang lebat dan berduri itu kini telah ditanam mengelilingi pemukiman Israel. Israel menanam jutaan pohon Qorqod
di seluruh dunia, termasuk Israel. Mengapa mereka banyak menanam pohon korkot? Dalam hadis disebutkan bahwa hanya pohon korkot ini yang menjadi tempat persembunyian orang Yahudi saat perang akhir zaman. Dalam satu ulasan yang dilansir dari Preoccupied Territory bahwa GNF telah menanam korkot di hutan Yerusalem, Ketua Direktorat GNF, Dani Attar, mengumumkan bahwa dewan tersebut telah memberikan suara mayoritas untuk beralih dari ketergantungan pada pohon pinus dan beralih ke jenis kayu boxwood lokal yang disebut korkot dalam bahasa Arab. Pohon ini diyakini memiliki sifat yang membantu orang Yahudi menyembunyikan diri dari ancaman Muslim di akhir zaman. Tentu saja, tanah itu penting sejauh ia ikut serta dalam pemeliharaan kelangsungan hidup dan kedaulatan Yahudi. Oleh karena itu, Direktorat telah memutuskan untuk berinvestasi pada korkot yang tidak akan mengkhianati kita di hadapan umat Islam, kata Attar. GNF yang didirikan pada tahun 1901 telah menanam lebih dari 250 juta pohon di tanah Israel dan mengelola hutan negara itu atas nama Kementerian Pertanian. Dana GNF sebagian besar berasal dari organisasi afiliasi di luar negeri, dengan penyumbang terbesar GNF USA. Attar mengatakan pihaknya telah membahas masalah ini sejak lama dengan Ketua GNF USA, Ronald Lauder, dan kepala afiliasi internasional lainnya, dan semuanya menyetujui rencana tersebut. Kami lalai dalam menjalankan tugas jika tidak melakukan korkot, jelas Attar. Pohon cemara dan pinus cedar memang penting, tetapi sekarang saatnya beralih ke spesies yang lebih bermanfaat secara strategis. Saya dan kolega saya sepakat bahwa korkot adalah tanaman paling bijaksana untuk ditanam. Lebih dari 5 juta korkot akan ditanam pada tahun 2030. Setiap pohon korkot diperkirakan bisa menyembunyikan puluhan orang Yahudi. Pohon korkot dijuluki sebagai pohon Yahudi, memiliki ciri-ciri tekstur yang terbilang keras dan berduri, tingginya mulai dari 1 hingga 2 meter, dan di dalam batangnya terdapat kandungan racun. Bentuk daunnya menyerupai sendok kecil seperti tanaman pada umumnya. Saat ini, korkot memiliki warna yang subur, yakni warna hijau. Pohon ini memiliki akar yang terus terlihat segar meski mengarungi banyak musim. Umur dari pohon korkot juga terbilang sangat lama, bahkan dipercaya akan tumbuh hingga akhir zaman, sehingga saat ini Israel memperbanyak tanamannya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.